Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jurgen Klopp jadi manajer terbaik Premier League 2019-2020. Liverpool sukses menjuarai Premier League 2019-2020. Kesuksesan ini tak lepas dari tangan dingin sang manajer Jurgen Klopp. Sukses memberi Liverpool titel Premier League perdana mereka. Klopp pun dinobatkan sebagai manajer terbaik Premier League 2019-2020. Klopp adalah orang Jerman pertama yang pernah meraih penghargaan ini. Klopp mengalahkan kandidat-kandidat lainnya yakni Frank Lampard, Brendan Rodgers, dan Chris Wilder. Resmi, Jan Vertonghen gabung Benfica. Jan Vertonghen resmi bergabung ke Benfica dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Tottenham Hotspur berakhir. Center back asal Belgia berusia 33 tahun itu sudah menaikkan kontrak 3 tahun dengan Benfica dengan masa pengabdiannya bersama raksasa Portugal itu berlaku hingga 2023. Vertonghen akan bermain di bawah asuhan manajer Jorge Jesus pada musim 2020-2021, akan mengenakan kostum nomor 5 seperti yang dikenakan ketika bermain untuk Spurs. Robin van Persie minta Manchester United waspadai Sevilla. Mantan striker Manchester United Robin van Persie mengingatkan The Red Devils untuk mewaspadai Sevilla ketika kedua tim bertemu di semifinal Liga Eropa Senin 17 Agustus. Menurut Van Persie, rekor bagus Sevilla di Liga Eropa menjadi alasan bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer untuk memiliki kewaspadaan tinggi. Sevilla menyingkirkan Wolves di perempat final, sedangkan United menang atas Copenhagen lewat gol Bruno Fernandes di babak perpanjangan waktu. Resmi, inilah penampakan jersey away Manchester United 2020-2021. Klub Premier League Manchester United resmi merilis jersey tandang untuk musim 2020-2021 setelah terlebih dulu merilis jersey kandang mereka beberapa waktu lalu. Untuk warna dasar jersey tandang ini adalah hitam. Seragam mereka kali ini disertai corak di seluruh kostum. Pola yang dibentuk diambil dari Legend Earth Green, desain yang digambar dan dilukis dengan tangan secara rumit. Sebagai tambahan, jersey ini akan didukung dengan celana hitam dan juga kaos kaki hitam. Manchester United rayu Saul Niguez. Manchester United gagal mendapatkan Jadon Sancho. Selanjutnya setan merah memburu pemain Atletico Madrid Saul Niguez dengan iming-iming gaji besar. Saul Niguez merupakan pemain tengah serba bisa dari Atletico Madrid. Dia biasa ditempatkan di gelandang serang, tapi juga oke ditaruh di sayap. Dilansir dari Daily Star, setan merah merayunya dengan iming-iming gaji 150.000 pound sterling sepekan atau setara 2,8 miliar rupiah. Saul Niguez dinilai bisa memperkuat lini tengah dan menambah variasi serangan Manchester United. Dia bisa bahu-membahu bersama Bruno Fernandes dan juga Paul Pogba. Ayah Higuain klaim Juventus masih pertahankan anaknya. Ayah Gonzalo Higuain Jorge menyatakan Juventus masih menginginkan anaknya bertahan di Stadion Allianz. Bukan cuma itu, ada kemungkinan manajemen Nyonya Tua memperpanjang kontrak Higuain. Striker asal Argentina itu sempat dikaitkan dengan River Plate untuk kembali berseragam mantan klubnya dahulu. Namun Jorge membantah kabar tersebut. Ia menegaskan Juventus masih menginginkan Higuain. Menurut Jorge, tidak ada tanda-tanda kontrak anaknya akan diakhiri. Atletico Madrid tak mau tukar Oblak dengan Kepa. Dalam bagian negosiasi bursa transfer musim panas ini, Lampard menyertakan nama Kepa Arrizabalaga kepada Los Rojiblancos untuk bisa mengurangi harga tinggi Jan Oblak. Alih-alih mendapatkan kepuasan, langkah ini justru ditolak oleh Diego Simeone. Pelatih Atletico Madrid itu enggan menyerahkan penjaga gawangnya yang bernilai 110 juta pound sterling sebagai bagian kesepakatan dengan Chelsea.
Alasannya pun sederhana, Jan Oblak termasuk sebagai pemain paling krusial mereka beberapa tahun terakhir. Alhasil, karena penolakan penukaran Jan Oblak oleh Atletico Madrid ini membuat Chelsea mau tak mau memalingkan ke penjaga gawang lain agar bisa melakoni musim lanjutan dengan tenang. Saatnya Hakimi belajar bertahan di Italia. Achraf Hakimi dinilai akan bisa memberi dampak bagi permainan Inter Milan musim depan. Namun pemain asal Maroko itu dinilai harus belajar bertahan dahulu. Pemain yang biasa beroperasi di posisi bek sayap itu dinilai punya kemampuan membantu pertahanan yang oke, juga kecepatan mumpuni. Bersama Dortmund musim lalu, Hakimi bahkan bisa membuat 9 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Sepanjang karirnya, 18 gol dan 28 assist sudah dibuatnya di berbagai kompetisi bersama klub. Rekan senegaranya, Adel Taarab, menilai Hakimi kini tinggal belajar bertahan di Liga Italia. Setelah kualitas menyerangnya oke, Hakimi bisa belajar banyak untuk bermain defensif di Serie A. Gantikan Setien, Mauricio Pochettino dijagokan jadi pelatih Barcelona. Nama Mauricio Pochettino dijagokan menjadi pelatih Barcelona untuk menggantikan Quique Setien usai tim asal Catalunya itu tersingkir di perempat final Liga Champions. Mauricio Pochettino sejatinya sudah masuk daftar El Barça sejak Januari 2020. Tidak ada keraguan tentang profesionalismenya, tetapi saat itu Dewan Klub merasa terlalu berisiko untuk menunjuknya karena komentar masa lalunya yang dibuat dengan nada ironis tentang melatih Barcelona. Klub asal Catalunya itu tetap berhubungan dengan Pochettino dalam beberapa bulan terakhir dan dia terbuka untuk mengambil pekerjaan di Camp Nou. Skuad Barcelona malu ketemu fans. Skuad Barcelona sudah tiba di Spanyol setelah dikandaskan Bayern Munich di Liga Champions. Lionel Messi CS malu bertemu fans. Dilansir dari Marca, skuad Barcelona tiba di camp latihan setelah perjalanan dari Portugal. Di sana sudah ada beberapa fans Blaugrana yang menunggu dengan spanduk yang berisi caci maki dan luapan marah. Hal itu membuat Lionel Messi dan kolega memilih keluar dari pintu belakang. Diyakini para fans begitu geram karena kekalahan yang memalukan dari Bayern Munich di perempat final Liga Champions. Hasil Liga Champions, Lyon singkirkan Manchester City 3-1. Duel perempat final Liga Champions Manchester City versus Lyon digelar di Estadio José Alvalade, Lisbon, Portugal pada Minggu 16 Agustus. Lyon menang 3-1 dan lolos ke babak selanjutnya. Lyon berhasil membuka keunggulan di menit ke-10 lewat sepakan Maxwell Cornet. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. City berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-69 melalui gol Kevin De Bruyne. 10 menit berselang, tepatnya di menit ke-79, Moussa Dembele kembali membawa Lyon unggul. Tak hanya sampai di situ, di menit ke-87, Dembele mencetak gol keduanya. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Kevin De Bruyne kesal timnya bikin kesalahan terus-terusan. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne kecewa berat timnya gagal lolos ke semifinal Liga Champions. De Bruyne menilai timnya terus mengulangi kesalahan yang sama setiap tahun dan tidak pernah belajar dari kesalahan itu. De Bruyne menilai performa timnya di babak kedua sebenarnya sudah membaik. Namun karena kesalahan yang mereka buat, maka City harus kehilangan tiket ke semifinal. Era Pellegrini lebih baik dari Pep Guardiola. Pep Guardiola untuk keempat kalinya gagal membawa Manchester City mencicipi final Liga Champions. Pencapaian Guardiola di City belum bisa sebagus Manuel Pellegrini. Kekalahan terhadap Lyon membuktikan bahwa seorang Pep Guardiola belum sanggup membawa City berjaya di Eropa. Pada 3 musim beruntun, City harus kandas di perempat final. 2 kegagalan sebelumnya setelah tersisih melawan Liverpool dan Tottenham Hotspur. Nah, pencapaian Guardiola di Liga Champions bersama Manchester City masih belum bisa sebagus Pellegrini. City mampu melaju ke semifinal di bawah asuhan Pellegrini pada musim 2015-2016.
Sindiran Kylian Mbappe untuk kemenangan Lyon atas Manchester City. Kemenangan Lyon atas Manchester City membuat bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe angkat bicara. Mbappe menyindir para pecinta sepak bola khususnya yang tak suka dengan Liga Prancis. Liga para petani, tulis Mbappe di Twitter sembari diikuti emotikon badut dan tepuk tangan dan menautkan akun resmi Lyon. Ungkapan tersebut menyindir para pecinta sepak bola yang menyebut Liga Prancis sebagai liga untuk para petani. Liga para petani yang dimaksud tidak lain adalah keberadaan PSG di Liga Prancis yang begitu mudah memanen kemenangan sehingga disebut dengan Farmers League. Nyatanya, dua wakil asal Liga para petani berhasil mendominasi di semifinal Liga Champions. Semifinal Liga Champions, Leipzig versus PSG, Lyon versus Bayern. Kontestan di semifinal Liga Champions sudah terkumpul. Lyon menjadi tim terakhir yang mengambil tiket ke semifinal. Tim asuhan Rudi Garcia itu melangkah setelah mengalahkan Manchester City 3-1. Ada dua klub dari Prancis dan dua lainnya dari Jerman. Perwakilan Prancis terdapat Lyon dan PSG, serta wakil Jerman ada Leipzig dan Bayern. Liga Champions musim ini terbilang banyak kejutan. Tim-tim sekelas Barcelona, Real Madrid, Juventus, Inter Milan hingga Liverpool sudah tersingkir lebih cepat. Ada pula situasi yang membuat kompetisi di perempat final yang berubah menjadi single match karena pandemi virus corona. Adapun RB Leipzig akan menghadapi PSG pada Rabu 19 Agustus 2020, sedangkan Lyon akan menghadapi Bayern Munich pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Sevilla siap hadapi tim terbaik Manchester United. Pelatih Sevilla, Julen Lopetegui, menegaskan timnya siap untuk menghadapi tim terbaik milik Manchester United pada babak semifinal Liga Eropa 2019-2020. Kedua tim dipastikan bakal turun dengan kekuatan terbaik saat bentrok di Stadion Rhein-Energie, Cologne, Jerman, Senin 17 Agustus. Meski demikian, Lopetegui tak ingin anak asuhnya jemawa dan memandang sebelah mata armada Ole Gunnar Solskjaer. Sebab pada kompetisi Liga Premier Inggris musim ini, MU mampu finish di peringkat keempat dan menjelma jadi tim mengerikan paruh kedua musim 2019-2020. Entrenador berusia 53 tahun itu menambahkan jika dirinya berharap bisa menjalani pertandingan menarik dengan MU dan mengharuskan pasukannya berada di level bermain tertinggi. Ribery goda Javi Martinez gabung Fiorentina. Pemain gaib Fiorentina, Franck Ribery, terus berusaha untuk menggoda mantan rekan setimnya di Bayern Munchen, Javi Martinez, untuk meninggalkan Stadion Allianz Arena dan bergabung ke klub asal Italia, Fiorentina. Menurut Sky Sport, dikutip Football Italia, Martinez dilaporkan tengah bersiap meninggalkan Bayern pada musim panas mendatang setelah menjalani 8 tahun di klub asal Bavarian Selatan Jerman. Musim ini, pesepak bola asal Spanyol itu hanya mencatatkan 24 penampilan kompetitif untuk kampion Bundesliga Jerman musim 2019-2020, mengingat karena kerap mengalami serangkaian cedera otot. Tawaran Milan untuk dapatkan Milenkovic ditolak Fiorentina. AC Milan tengah berusaha untuk menggait bek tengah Fiorentina Nikola Milenkovic. Menurut laporannya dikutip dari Football Italia, Rossoneri telah mengajukan tawaran pertamanya kepada kubu La Viola. Milan disebut ingin mendapatkan Milenkovic melalui pertukaran langsung dengan salah satu pemainnya, Lucas Paqueta. Akan tetapi tawaran yang diajukan oleh Milan tersebut nyatanya ditolak Fiorentina. Kubu Fiorentina pasalnya membandrol Milenkovic dengan harga 40 juta euro atau sekira 706,7 miliar rupiah. Mereka menginginkan uang tunai dari Milan ketimbang pertukaran pemain. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!